Ilmu urip ya. Karya Pak Novel. Syarat hidup nomor 1, ojo mikir. Selesai. Syarat hidup nomor 1, ojo mikir. Nanya, pernah puyeng ngadepi kehidupan? Pernah atau berapa kali atau bahkan sering gitu kan ya? Puyeng itu gara-gara apa? Mikir. Nah, berarti kan mikir salah tuh. Karena mikir jadi puyeng. Betul. Coba jenengan makannya kan makanan yang sehat toh, bersih ya, daging, macam-macam makan. Jadi penyakit enggak jadi penyakit kebanyakan? Jadi penyakit. Orang gila makannya makanan kotor, sakit atau sehat? Sehat. Kenapa? Orang gila nggak mikir. Betul kan? Tapi kalau kita mikir, tanya sama polisi, kasus kecelakaan di jalanan itu akibat orang gila atau orang yang mikir? Mikir. Kalau Anda ngebut, Anda tidak mikir mesti selamat. Tapi ngebut mikir, ragu-ragu nabrak. Ragu-ragu nabrak. Makanya orang gila nyebrang itu hampir nggak pernah ketabrak. Orang waras nyebrang banyak yang ketabrak. Kenapa? Orang gila nyebrang nggak pakai mikir. Mau nyebrang, nyebrang saja. Gila. Hasilnya, subhanallah, yang lain ngerem, yang lain menghindar, dia selamat. Karena dia nggak mikir. Nah, kenapa orang gila taat aturan Allah? Hidup jangan mikir. Kenapa jangan mikir? Karena sudah dipikirkan oleh Allah yang maha memikirkan. Ngapain ikut campur mikir? Jelas? Jadi apa? Ojo mikir. Lah penjabaran ojo mikir. Penjabarannya. 1, saya mau nanya. Saya kesini datang sendiri atau diundang saya? Diundang, betul. Begitu datang ditaruh di mana? Di sini atau dimasukkan kamar? Masukkan kamar, so istirahat. Betul kan ya? Disuguhin. Kenapa disuguhin? Karena saya diundang. Bapak Ibu diundang, ini di depan diundang, dikasih suguhan. Betul atau betul? Disiapkan kursi untuk duduk. Betul. Sekarang saya mau nanya, yang ngundang jenengan ke muka bumi siapa? Yang nempatkan Anda, nempatkan saya di bumi ini siapa? Siapa yang nempatkan? Nah, kalau kita di sini aja dimuliakan sama yang ngundang, betul kan? Lah yang ngundang kita siapa? Nanya, yang ngundang kita siapa di muka bumi? Yang meniupkan ruh itu di muka bumi ini jadi manusia siapa? Yang datangkan kita ke muka bumi siapa? Lah kira-kira Allah jamin enggak kehidupan kita di muka bumi? Lah kenapa Anda masih mikir dan ragu? Kurang ajar kan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Beb, nyatanya banyak yang susah gara-gara dia menyalahi aturan mikir. Enggak boleh mikir, jalan aja hidup ini, jangan dipikir. Contoh ya. Contoh sederhana. Allah udah nyiapkan semuanya. Ya, kita nggak usah mikir. Kalau kita mikir jadinya nggak bagus. Begini loh ya. Misal saya datang gini. Nah, Beb, ini ada tempat istirahatnya enggak, Beb? Tempatnya royet enggak? Zen enggak tempatnya? Kira-kira gawa ada enggak? Kopi ada enggak? Teh ada enggak, Beb? Kira-kira gimana? Saya nanti kalau pengen teh bisa dapat enggak? Saya ngomong gitu terus. Habibnya nyaman enggak? Enggak nyaman. Dianggap saya ini orang yang benar atau enggak benar nih? Enggak benar karena meragukan yang ngundang. Betul kan ya? Kalau bahasa lain, bahasa Jawa, kalimat cetok kurang ajar kan begitu ya? Enggak tahu diri. Itu baru kepada beliau. Lah kepada Allah Ta'ala, Gusti ya Allah, pripun ya Allah, ini besok mau makan apa ya Allah ya, ini gimana ya Allah, ini bayar SPP gimana ya Allah nih, ini nanti urusannya gimana ya Allah ya. Kan aku udah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Udah aku jamin dan aku umumkan. Ngapain kamu meragukan aku? Masih ragu, ya silahkan mumet. Akhirnya Allah marah. Wis gak usah kei kopi, gak usah kei teh, kan mikir dewe. Paham enggak? Jangan mikir. Yang kedua, masalah itu tidak ada. Jadi kalau orang hidup mengeluhkan masalah terus, berarti orang itu mati, nggak hidup. Masalah itu tidak pernah ada. Tidak ada masalah. Bib, nyatanya ada masalah? Nggak ada. Contoh, ada orang punya utang, masalah nggak? Masalah kalau nggak bisa bayar. Betul kan? Kalau bisa bayar jadi masalah? Enggak. Ada orang jatuh, masalah enggak? Masalah.
Tapi kalau bisa bangun, gak jadi masalah. Setiap masalah kalau ada solusi namanya bukan masalah. Betul kan? Nah hebatnya Allah tuh, Allah kasih masalah gak pernah gak ada solusi. Masalah selalu udah ada solusi di dalamnya. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Setiap masalah itu ada solusi. Dan hebatnya bukan cuma itu, masalah plus solusi plus rezeki. Jadi kalau datang masalah itu selalu ada rezeki di dalamnya. Bingung. Loh, saya nggak asal ngomong ini. Jadi mulai nanti kalau kepleset bilang alhamdulillah rezeki mau datang. Iya. Dalilnya mana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah beri solusi untuk masalahnya. Wa yarzuqhu, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang nggak pernah bisa dia pikir. Lalu Allah aja udah ngasih tahu rezekimu tuh nggak bisa kamu pikir, kok kita gaya mikir? Kan nyalahi aturan Allah. Paham ya? Jadi ada masalah, ada solusi, ada rezeki. Satu paket. Syaratnya cuma satu. Awal tadi jangan mikir, tapi ngapain? Zikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak usah mikir, salat. Baca Al-Qur'an. Cari ilmu. Senangkan orang tua. Senangkan anak. Senangkan pasangan hidup. Silaturahim. Waktu ke pasar, ya ke pasar. Kerja. Jalani aja aturannya Allah. Enggak usah mikir, nanti sistemnya Allah yang akan kerja. Selesai masalah. Nah kita kan enggak, takwanya hilang, mikir masalah, mumet-toh. Silahkan puyeng, silahkan pusing. Saya mau nanya, ini ilmu yang terakhir ini murah atau mahal? Murah, enggak bayar gratis kok ya. Enggak bayar gratis. Ya, jadi enggak usah dipikir dan masalah itu tidak ada masalah. Makanya orang-orang soleh enggak pernah merasa bermasalah, apapun masalahnya nyantai aja dia. Kenapa? Oh yang ngasih masalah Allah kok, kita yang menyelesaikan, kan bodoh. Yang ngasih masalah siapa? Allah. Masa kita yang mau menyelesaikan? Bisa menyelesaikan masalah yang ngasih Allah. Baru masalah yang ngasih orang yang agak kuat aja kita bingung, gitu kan ya? Nah kalau masalah yang ngasih Allah bisa kita menyelesaikan? Gak bisa, ya biar Allah yang menyelesaikan. Biar Allah yang menyelesaikan. Sepele, simple, sederhana. Yang terakhir, sudah satu jangan mikir, yang kedua masalah itu tidak ada. Nah ini yang terakhir, bagian yang paling menyenangkan dan bagian yang paling enak. Sebetulnya keburukan itu nggak ada. Kok lihat saya gak enak semua, kenapa ini? Buruk nggak enak itu nggak ada. Karena Allah nggak akan memberikan kita keburukan dan ketidakenaan, meskipun zahirnya buruk, gitu ya. Zahirnya nggak enak. Maka dikatakan al khair wasyarr bimasyiatillah. Baik dan buruk itu kehendaknya Allah. Sedangkan Allah tidak berkehendak untuk memburu-burukan hambanya. Semua baik, hambanya saja yang bermasalah. Saya kasih contoh boleh? Bu, punya suami ganteng nikmat atau enggak nikmat? Nanya, punya suami ganteng nikmat atau enggak nikmat? Jawabnya lama kan? Kenapa? Dalam benak seorang istri enggak ada suami ganteng kalau masih lihat kegantengan orang lain. Betul kan? Seganteng-gantengnya suami Anda kalau lihat saya kalah ganteng. Misal gitu ya. Ada orang gitu, seganteng-gantengnya suami Anda lihat saya kalah ganteng, karena orang yang ngomong itu gantengnya luar biasa. Lah kalau hidupnya cuma lihat orang ganteng, suaminya jadi jelek. Suaminya jadi jelek. Akhirnya dia pulang ke rumah ketemu orang jelek. Akhirnya pulang ke rumah merasa punya suami yang jelek. Akhirnya pulang ke rumah merasa dirinya rugi menikah dengan suami yang seperti, ya Bu ya. Padahal punya suami jelek itu syukurnya double. Kenapa? Perempuan lain gak ada yang mau.
karena suaminya jelek. Sama suami punya istri kok jelek, punya istri jelek, lihat istri orang lain kok cantik, lihat wanita lain kok cantik, semakin lihat yang cantik-cantik, yang udah nyata-nyata jelek ini semakin jelek. Gak usah pakai lihat yang lain aja udah jelek, apalagi lihat yang lain jadinya jelek. Betul. Nah, ada satu aturan hidup yang kita langgar. Udah diperingatkan sama Nabi, aturan hidup. Urusan dunia ini ya, ganteng, sugih, melarat, sehat, sakit, urusannya begitu-begitu. Jangan pernah lihat yang lebih sukses, dan bahkan jangan pernah lihat orang sukses, suruh lihat orang yang susah. Itu aturannya Nabi. Lihat aja yang lebih susah, udah itu aturan Nabi. Kalau kita langgar aturan ketiga ini, habis semua hidup kita. Contoh, ada orang kakinya patah, itu nikmat atau enggak nikmat? Baik atau buruk? Buruk kan? Kenapa dia lihat buruk? Karena dia lihat orang yang kakinya tidak patah. Karena dia lihat orang yang sehat, maka dia lihat yang namanya kaki patah itu buruk. Tapi coba kalau lihat orang yang punya kaki cuman separuh, kakinya dia patah, terus dia lihat masuk kampung kakinya orang itu hilang semua, separuh tok ini. Dia bilang apa nih? Alhamdulillah kaki saya dua, cuman yang satu patah. Ini satu kampung nggak punya kaki. Alhamdulillah. Dia jelek, ternyata ketemu orang yang nggak punya hidung. Alhamdulillah saya jelek, tapi wajah lengkap daripada yang itu tuh nggak punya hidung. Begitu dia lihat yang lebih jelek, lihat yang lebih susah, lihat yang lebih sakit, maka yang dia alami itu jadinya nikmat. Makanya saya katakan buruk itu nggak ada. Allah ngasih baik, cara kita lihat saja yang salah. Cara lihatnya salah. Urusan dunia jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Maka nunduk terus urusan dunia ini. Ya, menundukkan pandangan itu bukan cuma menundukkan pandangan dari wanita atau dari pria. Nundukkan pandangan kan dari syahwat, maksudnya itu. Syahwatnya ini loh ditundukkan, termasuk melihat yang lebih. Tundukkan, lihat aja yang susah. Hasilnya hidup akan menjadi nikmat. Itu ilmu urip yang saya pelajari sampai usia 41 kurang dikit.